Kalau Anda punya kesan jelek kepada pemerintah itu jangan digebuyah-uyah. Jangankan kok pemerintah Indonesia, Amerika aja jangan digebuyah-uyah, Israel aja jangan digebuyah-uyah, Arab saja jangan dianggap semua sama. Arab itu beda sama Saudi, Saudi beda sama Quraisy, Quraisy beda sama Badui. Itu ada strukturnya. Israel beda sama Zionis, Zionis beda sama Yahudi, Yahudi beda sama Ashkenazi, Ashkenazi beda sama Sefaradim. Begitu juga ada polisi yang baik, ada polisi yang tidak baik. Di mana-mana begitu, ada tentara yang baik, ada tentara yang baik. Anda harus mempelajari. Tidak semua orang kejaksaan seperti kesan umum. Gitu loh. Pokoknya jago biawiyah. Kalau bisa Anda kenal pejabat-pejabat Anda, dipelajari. Pak Kapolres sudah punya rumah apa belum, itu dipelajari. Gitu ya. Gitu. Kalau Anda ngaran-ngarani sing ora-ora nanti jadi fitnah. Fitnah itu korupsi. Fitnah itu jenis korupsi. Jadi korupsi itu dari awal, dari tidak jujurnya pikiranmu itu sudah korupsi. Kalau Anda tidak bersahadat, Anda korupsi loh. Ada Allah kok kamu tidak bersahadat. Korupsi berarti kamu, korupsi itu kan cuma pindah tempat. Uang dari kas negara kamu pindah ke saku kamu, cuman itu toh. Misalnya kamu sama pelacur, mestinya itu di istri kamu pindah ke, kan pindah kan toh gue. Jadi korupsi cuma begitu. Ini haknya Allah, letakkan di sini, karena kalau hakmu letakkan di sini. Ini kamu jangan pindah. Jadi sebenarnya korupsi itu hanya salah satu akibat dari ketidakjujuran, dari akhlak yang buruk, kan begitu, Bapak sekalian. Jadi asal Anda percaya kepada Allah, bahwa Allah itu sangat pemurah kepada Anda semua, maka Anda tidak punya keperluan untuk korupsi. Wis to, percaya karo Gusti Allah, engko lak dikai. Aku ora pati percaya, akhirnya kowe kepeksa nyolong. Kadang-kadang kowe iki dientekke tenan, kaya aku iki sering dientekke jan ra duwe apa-apa kae. Ora apa-apa ben, nek arep mati ya ben, ngono aku. Mati untuk kehendak Allah kan bagus. Miskin ya ben, arep ngopo. Kere ya ben, kerengan apa piye? Ngono aku. Aku melarat kok malah kok nekke kan gitu kan. Tuh. Alhamdulillah loh Novia mau sama saya. Aslinya ya susah itu. Susah, ora cetha ya. Mau tembak bapaknya saya dulu, iya anakku artis terkenal kok ngene dirabi seniman ra cetha. Arep kaya mangan apa mbadok puisi apa kowe iki. Ngelamar yang gue filsafat gitu. Tapi saya itu nekat sama Allah, itu nekat. Saya itu membabi buta sama Allah. Aku percaya, titik. Mati, ra masalah. Pokoknya aku percaya karo Gusti Allah, arep ngapa kowe? Ngono aku. Liyane ra penting. Sing penting Allah. Terus ya aja ngono, Allah ngono negara aja ngono. Nek cen aku penting, kae kabeh kudu penting. Nek kowe cintaku, kowe kudu sayang karo hambaku kabeh. Akhir aku sayang karo semua manusia. Kabeh tak sayangi. Sopo wae. Kowe ndekep aku sok-sok ana sing mambu tenan. Gue tetep tak ngene janjane ya rada betah-betahke. Guyon ya Mas ya. Oke, bismillah. Sekarang saya kasih 2 nomor deh supaya ada pertanyaan. Oke. Ya oke, 3 orang enggak apa-apa. Silakan maju sekarang. Oke. Bapak mohon sabar ya. Waktunya tidak panjang, saya mohon izin. Tolong mikrofonnya. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenyok. Ini yang ngasih nama saya sendiri, dari Sragen. Nama saya Kenyok Pelipur Lara. Jadi saya ini sebenarnya sering sakit-sakitan, sering sakit hati. Jadi saya kasih nama panjang sendiri. Saya mau nambah sedikit teman-teman. Tadi katanya korupsi itu soal akhlak. Tapi kalau saya dan sering saya dengar orang-orang tua ngobrol di warung atau di mana, soal akhlak itu urusannya sing do korupsi kono lah terserah. Tapi yang kita mintai mbok kepentingan yang hubungannya karo rakyat itu dicukupi dhisik. Kowe arep korupsi arep mbok gagal kabeh ngono karepmu, tapi mbok yo golek gawean gampang, kesehatan murah, sekolah murah. Setelah itu nanti turane wis to pangan kono ora apa-apa. Soal akhlak itu urusan yang korupsi sama yang maha kuasa. Jadi yang kita perlukan adalah yang untuk kepentingan orang banyak itu dicukupi dulu. Sisanya dari itu silahkan.
kalian yang bekerja silahkan kalian makan. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara berpikirmu ya. Ya, Cak. Nyukupi rakyat kuwi akhlak. Nek pejabat ora duwe akhlak, ora duwe pikiran nyukupi pangane rakyat. Itu kowe iki. Jadi makanya yang pertama kita pikir bukan soal akhlak para pejabat, bukan, tapi lah iya kalau ndak punya akhlak orang nyukupi kowe. Kita kowe. Enggak, misalnya kita lihat berita di TV. Pejabat A B korupsi. Kita bukan wah wong kok akhlake kaya ngono. Kita menggerutunya bukan begitu, Cak. Kita menggerutunya mesti nyambut gawe golek gawe angel kaya ngene, kesehatan larang dadi pangan, mesti gitu. Jadi, kita mikirnya. orang yang tidak berakhlak itu orang menyolong ning ya ora sayang wong. Jadi nek gue mengharapkan dicukupi panganmu nganjolek gawean gampang, itu berarti membutuhkan pemerintah yang berakhlak. Piye ta kowe iki? Iya, saya tahu. Yang saya maksud itu yang jadi pikiran kita itu bukan soal akhlak kalian, bukan. Oke, jadi pejabat ora berakhlak ora apa-apa. Iya, itu terserah urusan kalian. Oke, gitu. Nggak apa-apa ya, pejabat Ya. nggak usah berakhlak. Kalau pejabat nggak berakhlak, rakyat nggak diurusi. Piye? Ya malah kewale-wale. Iya ta kowe iki? Iya ta kowe iki? Lah rumangsamu akhlaki apa? Ora apa-apa Mas, ora apa Mas. Ndak apa-apa. Memang begini, dialog tuh begini, ora sanggo apa-apa wis. Mas akhlak kuwi ombo, kowe bapak nang anakmu duwe akhlak maka kowe nyekolahke. Iya. Pejabat pemerintah duwe akhlak maka mencukupi rakyatnya karena kewajiban akhlaknya seperti itu. Nek kowe ora peduli akhlak, ya kowe ora dituruti. Wong ora duwe akhlak kok. Piye ta kowe iki? Iya. Tapi kalau kita mikir akhlak mereka, kita sulit, itu urusan mereka gitu loh, Cak. Maksud saya itu begitu. Lah ngene iki sing marake rakyat sengsara terus. Ya. Lu malah iya piye kok iki? Ya wis ora apa-apa, aku ngerti maksudmu. Muga-muga ngene we, kowe nek ngenteni pejabat-pejabat secara global ya, makro ya, iso nyukupi rakyat engko kesuwen ngene we. Kowe tak kandhake iblis karo setan. Ya. Kowe sugih banget, tak kon nyukupi gelem lho kake. Enggak mau. Lho lah iya. Lah kok kowe ora peduli karo akhlake pejabat? Kita milih pejabat karena dia berakhlak. Kita milih Bu Sri karena beliau itu sayang sama rakyat sejak dulu, karena akhlaknya tinggi. Jangan kamu tidak peduli sama akhlak pejabat, ya modar kowe engko uripmu. Piye ta ya? Jadi tolong nanti dicari akhlak ki apa. Ketoke kowe rada keliru kuwi akhlak kuwi. Ya. Kowe aja putus asa banget toh. Kowe iki putus asa banget, akhirnya Bukan soal putus asa, Cak. Enggak putus asa. lah iya akhirnya pikir kowe kesat mikir. Wes kono akhlaknya terserah. Loh, nek kowe terserah akhlaknya nang pejabat. Orang saya kadang pernah berpikir, lah iki ora ana pemerintahan, aku yo iso dhewe, saya malah pernah berpikir gitu kok. Lah terus kowe mau ngopo? Kowe mau jare penggawean gampang. Ya. Terus kok bebankan nang pemerintah. Saiki njur ngomong ora ana pemerintah ya ora apa-apa, aku iso dhewe. Iya. Lah ngono kowe ngopo ngomong iki mau? Wong kowe wis mandiri. Seandainya. Lah. Ngene iki lho rakyat ki, sok-sokan. Lumayan, kowe iki wong mandiri, jane ming mangkel. Ya. Ning pikiranmu ora temoto. Jadi yang blasura karu-karuan. Wis ora apa-apa. Yang saya ambil adalah dia anak yang mandiri. Ada Indonesia atau tidak dia mandiri. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kamu berdaulat atas dirimu sendiri. Jadi wes kowe rasa mikir pemerintah. Wong kowe iso dhewe. Pikiran rabimu kapan? Duwe anak piro? Sudah punya anak 2, Cak. Sudah punya anak 2. Oke, alhamdulillah. Tak dongake nganti 12. Amin. Ya, ngono ya Ya, sip. muga-muga Tepuk tangan. Sip. Terima kasih. Bagus. Apik, Mas. Ya, monggo berikutnya. Bismillah, Sorry langsung saya jawab ya supaya nggak berkepanjangan nanti ya. Oke, monggo, Dik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cak Nun, saya ingin bertanya. Ibaratnya itu
Cak Nun berkata apa, orang-orang takut. Nah, kami sebagai warga Grobogan ingin amalan, Cak. Ini Cak. Jadi, lah ini saya perwakilan dari teman-teman semua ingin minta amalan kalau apa ada pemerintah atau pejabat di daerah Grobogan khususnya korupsi atau isu pengalihan dana lah itu langsung mati. Gimana Cak? Gimana teman-teman, setuju? Nah, kita kan sebagai masyarakat yang enggak tahu apa-apa lah, bisanya cuma meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada kita miso-miso mending kita berdoa. Nah, doanya itu semoga yang intinya gini ya, semoga yang berani korupsi mati. Gimana, Cak? Oke, ngene sih. Oke. Gini, Allah berjanji siapa saja wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Gue gawe apik dapat akibat, buat bikin jelek dapat akibat pasti. Cuma kapan? Bentuknya bagaimana? Gue ponakane Gusti Allah tuh. Dudu ta? Gue takmir masjid swarga tuh. Oke, berarti bentuknya terserah Allah. Mati apa loro apa dibiarkan sampai tua ra mati-mati. Ya ono kuwi. Arep piye kowe? Ayo piye? Lagi maksudnya meminta bantuan Cak Nun. Lah meminta ki lak dikai apa ora dikai? Ya lah. Nah, kita bisa minta sama Allah, pengennya aku mbok wis kayak gitu kan. Lah saiki sing duwe hak mengabulkan permintaanmu siapa? Allah. Lah saiki sak karepmu apa sak karepe Allah? Allah. Nek kowe nggugu karepmu dhewe engko Gusti Allah mudhun. Wis kowe dadi aku, ngono piye? Iya, ya. Yang penting kita percaya wis to wong kuwi ngunduh woing pakarti. Wis kuwi mesti pasti bahwa waktunya lambat atau cepat itu haknya Allah. Bentuknya bagaimana haknya Allah. Kita cuma bisa berharap. Semakin lama kita berharap dan belum kabul, semakin baik karena kamu menjadi berdoa tiap hari. Ya toh? Tak dongake ra kabul-kabul dadi lunga nganti tuwa. Enggak kan tadi kan saya memikirkan berimajinasi ya Cak. Wah, Cak Nun pite ilang. Lah kok ndek wani kewanen ndongake. Oh nek sing ngasih wedi. Ora ndongake, aku iki mung nekat kuwi strategi sosial. Oh, aku ora duwe ketentuan apa-apa, pokoknya aku melarat tenan nih. Sepedaku hilang harus ngamuk, aku pokoknya mencolot mendhuwur. Sopo sing nyolong pitu ngono kuwi. Mencor. Kowe mung kaya buta ning wayang kaya ya. Bahwa Allah mengabulkan orangnya jadi takut itu kehendak Allah, bukan saya. Harap tahu engkau, aku dan siapapun tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil azim. Ngene, tak tambahi. Kowe nek ngomong la haula wala quwata ditambahi siji. La haula wala quwata wala sultana illa billahil azim. Ngono ya, siji. Nomor loro, nek panjenengan kowe serius, kowe nggawe pasukan wirid. Insyaallah. Pasukan wirid sak Grobogan. Tidak harus kumpul jadi satu, bisa desa ini, kecamatan ini. Ning malam Jumat serentak semuanya wiritan. Wiritane apa wae? Apa wae? Ming la ilaha illallah tok ora apa-apa. Cukup. Allah ngerti rumah samu Allah ngenteni piye-piye karepmu ora ngono. Rumah sama Allah dublek ngono piye? Kowe ra ndonga wae Allah ngerti ya. Ya yang penting gini. Jadi kalau peluru itu dilemparkan Pak tentara, Pak prajurit sama polisi, bisa nggak peluru lari sendiri? Harus ada pemicunya, harus ada wadah untuk melemparkannya. Kalau bom harus ada hulu ledaknya, betul enggak? Rudal harus ada peluncurnya. Maka wiridmu, doamu tidak bisa berdiri sendiri, tergantung hulu ledaknya, yaitu kelakuanmu baik apa tidak. Betul enggak? Iya. Kalau kelakuanmu baik, dia menjadi hulu ledak.
Bahkan kalau kamu memang baik di hadapan Allah, kamu tidak usah berdoa. Allah yang marah kepada yang menyakiti kamu. Maka saya tidak pernah benci dan marah kepada yang menyakiti saya, karena ada yang lebih marah dari saya, yaitu yang memiliki saya. Siapa gerangan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas ya? Siap. Lega hatimu saiki. Nggih. Aku ngerti kowe mergo cawe dhewe direbut wong. Ya pura-pura ngomong soal korupsi padahal gue meng patah hati. Ayo. Oke, tepuk tangan. Sip. Saya senang. Itu namanya Anda benar-benar mencintai Gerobokan, mencintai Purwodadi, mencintai Indonesia. Tepuk tangan. Ya, terakhir satu kali. Ya. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, Cak. Kalau tadi ruang lingkupnya kan kita sepakat bahwa korupsi itu buruk dan tidak boleh dilakukan. Intinya kan gitu, Cak ya. Tapi bagaimana kalau misalkan saya memisalkan diri nih sebagai seorang pejabat. Saya sudah berjabat, sudah pensiun istilahnya. Pejabat besar, saya itu dulu korupsi, Cak. Terus saya pengen taubat. Terus gimana, Cak? Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa saya? Saya sudah korupsi sekian banyak itu, Cak. Apakah Gusti Allah masih memaafkan saya? Terus piye ginggo? Aku ngarep ke depan itu nasibku bagaimana? Dah gitu aja, Cak. Terima kasih. Namanya Agus, Pak. Agus. Kalau ada pejabat yang sudah korupsi banyak kemudian ingin bertobat dan tanya kepada saya apakah Allah akan mengampuni apa tidak, saya akan jawab. Tapi kalau yang tanya Agus, anak yang masih muda, yang masih bersih, belum pernah korupsi, takon kui iki ngopo takon? Ya gini, Cak. Iya, kui iki lho. Kalau korupsi kan levelnya banyak. Mungkin sedikit banyak saya atau mungkin kawan-kawan yang ada di sini secara tidak sengaja ataupun sengaja pernah melakukan korupsi, mungkin dalam skala kecil. Nah, kalau nanti gambarannya kecil kan agak susah. Loh, Ini kalau yang soal besar aja. Kalau soal ampunan Allah itu mengatakan wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dosamu sebesar gunung. Hendaklah engkau tahu bahwa ampunanku bisa menelan gunung itu. Ampunanku lebih besar dari gunung. Terus jur semangat, yes ayo nggawe dosa sing oke. Ngono kuwi, ayo ngakali Gusti Allah kuwi, gitu. Jadi itu semua dialektikanya harus jujur kita. Soal tobat gampang, tobat mesti diterima. Kalau taubatan nasuha benar-benar mesti diterima. Yang paling sukar untuk teman-teman kita di Indonesia adalah orang yang tidak punya niat korupsi, tapi atmosfer di kantornya, strukturnya, sistemnya membuat dia sukar untuk tidak ikut korupsi. Kalau enggak nanti dipitus karo kancane, dipitus karo atasan, kan ngono kuwi. Itu yang sukar. Nah, di situ kamu harus nganggo ilmu Jawa ngintir ning ora keli. Piye kuwi? Maksudnya gini, kamu harus dinamis setiap kali. Seberapa ini jadi kalau darurat ya enggak apa-apa. Ini darurat apa belum? Sepanjang masih bisa kamu hindari. Kalau sama sekali tidak bisa dihindari dan itu resikonya adalah saya hancur keluarga saya kalau tidak ikut saya lakukan, ya. Maka itu namanya darurat. Kalau darurat itu masih dimaafkan, kan begitu. Nah, oleh karena itu yang paling baik ya kalau kamu memang masih belum memiliki kemampuan untuk dinamis menghitung itu tadi darurat apa tidak, ya kamu swasta dulu, gitu loh. Kecuali kamu punya keyakinan dan kamu berani memberontak. Enggak Pak, saya Pak, pokoknya mboten. Misalnya kowe dadi stafe sopo, terus engko ana daya kowe dikon goleki cah wedok upamane kan itu. Ana ta ngono kuwi? Terus kowe seneng tau aku dhewe ya pengen cah wedok ngono ta? Ora ya? Ora. Enggak. Oke. Jadi teman-teman sekalian tidak mudah hidup di Indonesia, tapi dalam Islam ada jalannya semua, jangan khawatir. Asal engkau bersungguh-sungguh, jangan dipikir kamu tok yang mikir. Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Terus ke? Enggak bisa, Cak. Piye kowe rapal? Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah itu maksudnya pokoknya gue ini nyambung terus, connect terus lah, online terus sama Allah. Barang siapa bertakwa kepadaku, maka aku akan memberi jalan keluar kepada setiap masalahnya. Siji. Nomor loro, hanya kamu bayar takwa ke Allah,
Allah akan memberi dua, satu memberi jalan keluar kepada masalahmu, nomor dua Allah memberi rizki yang tidak terduga. Yarzukhu min haitsu la yahtasib. Jangan dipikir rezeki hanya dari kantormu, jangan dipikir rezeki hanya dari warungmu. Allah maha luas. Kamu bisa tiba-tiba mendapat rezeki dari jalan yang tidak kamu duga-duga. Kamu harus percaya itu. Saya hidup hanya dengan itu. Kami keliling dunia tidak minta bayaran. Orang kita melarat kabeh, ning orang jaluk bayaran. Kita percaya. Kalau keluar negeri mesak kita ya. Ronone wis larang cah bisa TKW di Hongkong mosok dijaluki bayaran. Ora wis ora. Tenang wae wis. Wis pokoke aku teko, aku bapakmu. Rasa kok jemput. Rasa kok inep ke hotel, ku ndak larang. Rasa kok takseke ora, tak numpak sepur, numpak trim, numpak bis. Terus akhirnya kan, ki piye to Cak Nun sama Bu Via iki kok ora gelem di apa jenenge? Disangoni ora gelem diki, akhirnya kan mereka pekewo terus rapat. Waduh piye carane ben ora dosa engko nek ora nyangoni babar pisan ya dosa ngono gitu. Akhirnya do rapat. Akhirnya rapat nglumpukke duit oke banget. Terus akhirnya ngadep Cak Mbak Via jangan marah ya. Ini kami titip terserah untuk apa sama Cak Nun untuk sama Mbak Via terserah mau untuk sodako, mau untuk masjid, mau untuk sekolahan terserah kami percaya sama Cak Nun. Dipaksa kene. Akhirnya lu kok oke banget iki ngeluwi honor iki yang ngono. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Ning aja njur dadi strategi. Moh aku kowe cah wedok kae. Kaya wong wedok kae nek minggat rumangsane arep minggat tenan apa ora? Wong minggat metu omah ki karena oleh kok ora dijemput ya, ngono kuwi. Ya nyun sewu Bu Sri. Wong wedok iki rumangsamu nek ngambek kae rumangsamu njur ora gelem kok ambung, kuwi njaluk diambung. Iki bojo lho ya. Aku ngomong bloko lho ya, dulur lho ya. Oke, sip. Jadi sekarang menurut saya poin Anda itu ampunannya apa situasi budaya korupsinya? Tindak lanjut ampunannya Cak ya. Oh kalau ampunannya itu ya Allah biha bi husnil khotimah. Tenang aja, kowe iki ngopo lho? Wong kowe iki ya ora nyolong ora ngopo kan suka berimajinasi Cak. Ya wis. Oh alah iki bahaya iki. Bahaya ini. Iki sregep tuku sabun ning ngene carane ya. Oke, tepuk tangan untuk Agus. Sip. Teman-teman sekalian, tidak penting muatannya apa bagi saya. Yang penting adalah semangatmu dan cintamu kepada Indonesia. Itu akan merupakan optimisme masa depan untuk semua bangsa saya. Gitu ya. Tak kasih hadiah 2 lagu. 1 Mas Doni, 1 Imam Fatawi. Mas Doni maju ke depan. Yuk, Doni Simanjuntak.